Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga kepada yang terhormat Ibu Sita SMPD selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu dalam prestasi kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Sita SMPD yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk dapat memaparkan materi pada kali ini. Sebelum kita lanjut pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayani, saya dari kelas 11 IPS 2. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yakni memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini yakni ada 4 poin. Yang pertama yakni pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yakni kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yakni faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat atau yang terakhir yakni ada perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna persatuan dan kesatuan yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yakni pengertian, yang kedua wawasan Nusantara, serta yang ketiga ada aspek sosial. 1. Pengertian. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang bermakna utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, persatuan adalah gabungan beberapa bagian yang sudah bersatu. Sementara kesatuan berarti perihal satu. Dengan begitu, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia, yakni seperti suku, agama, bahasa, ras, adat istiadat, dan ekonomi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Sedangkan kesatuan adalah keesaan, yakni bersifat tunggal atau keseutuhan. Berdawar Minta berpendapat bahwa kesatuan bangsa berarti gabungan suku-suku bangsa yang sudah bersatu. 2. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara negara kita ialah sebagai berikut. Yang pertama yakni negara kepulauan. Yang kedua, konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut darat dengan wilayah laut yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Yang ketiga yakni laut atau perairan merupakan wilayah pokok atau bukan pelengkap. Yang keempat atau yang terakhir yakni laut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari daratan atau bukan pemisah dari daratan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. 3. Aspek sosial. Yang pertama yakni perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, yakni bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing serta mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbagai bicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk serta meyakini berbagai agama dan kepercayaan merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti seluas-luasnya. 3. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing serta mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 6. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum, yakni dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. A. Kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tersebut. C. Kehidupan perekonomian di seluruh Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan diajukan untuk kemakmuran rakyat. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang nanti hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh warga Indonesia. B. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Perkehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama rata dan seimbang. 4. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. A. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. B. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negaranya. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yakni konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yakni keunggulan. Yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad dasar negara yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh setelah dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan tersebut dimulai dari adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari dari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk, ditinjau dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. Dua, keunggulan. 1. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. 2. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber daya alam. Yang ketiga, letak wilayah yang amat strategis. Yang keempat, jumlah dan potensi penduduknya yaitu menempati urutan keempat di dunia. 5. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa rakyat Indonesia. Yang keenam, keindahan alam yang amat mempesona. C. Faktor penghambat dan pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Satu, faktor pendorong. Yang pertama yakni adanya rasa senasib sepenanggungan bangsa Indonesia yang pernah mengalami masa kelam di masa lalu. Yang kedua, pemaknaan ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat diganti oleh ideologi manapun. Yang ketiga, antisipasi ancaman dari luar. Walaupun Indonesia sudah merdeka selama 71 tahun. Yang keempat, kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan-perbedaan cara dan keanekaragaman budaya dari adat istiadat yang berkembang di Nusantara. Yang keempat, dari faktor eksternal yaitu adanya kepentingan regional dan global internasional yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional. 5. Agenda demokrasi, lingkungan hidup, pasar bebas, kejahatan internasional, dan masalah terorisme.
D. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi dirinya dengan merumuskan dasar negara, yakni Pancasila. Pancasila dijadikan pandangan hidup sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia harus berketuhanan, berperi kemanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan keadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama yakni ada politik, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial budaya, serta yang keempat ada pertahanan dan keamanan. 1. Bidang politik. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung satu kesatuan politik. Tindakannya yakni berupa tidak melakukan money politik. 2. Bidang ekonomi. Faktor positif dan negatif dalam implementasi satu kesatuan ekonomi. Tindakannya yakni berupa tidak melakukan korupsi. 3. Bidang sosial dan budaya. Perilaku yang dimunculkan oleh warga negara dalam mendukung satu kesatuan sosial budaya. Tindakannya yakni berupa tidak mencampur adukan budaya sendiri dengan budaya asing. 4. Bidang pertahanan dan keamanan, yakni sikap rela berkorban. Tindakannya yakni berupa menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Jadi, kesimpulannya, persatuan dan kesatuan adalah dua pilar yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan membantu kita untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kedua hal tersebut hanya dapat dicapai jika kita bekerja sama sebagai satu bangsa Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Minum sirup dengan serasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.